Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi asrari fid darain amin. Wa qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat yang beruntung, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bil ilmi qabla an yurfa'a. Tetaplah kalian bil ilmi dengan ilmu qabla an yurfa', sebelum ilmu itu diangkat. Masalah ilmu diangkat ini ya jelas seperti yang dikatakan di sini bimutul ulama ya. Wa raf'uhu, dan diangkatnya ilmu itu mautu ruwatihi, matinya ruwatul ilm, para perawi ilmu, yakni al ulama. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di kekuasaannya, yakni Allah, la yawaddanna rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada ay yab'athahumullahu ulama lima yarawna min karamatihim fa inna ahadan lam yulad alima wa innamal ilmu bitta'allum. Sungguh-sungguh senang siapa rijalun, orang-orang, maksudnya senang itu kepingin, yang terbunuh syahid fi sabilillah. Kepingin apa mereka? Dibangkitkan oleh Allah Ta'ala sebagai ulama. Karena mereka melihat kemuliaan yang diberikan Allah kepada para ulama. Fa inna ahadan, sesungguhnya seseorang, lam yulad alima, tidak dilahirkan sebagai ahlul ilm. Wa innamal ilmu bitta'allum, sungguhnya ilmu itu dengan belajar. Ya mau ilmu ya belajar. Jadi begini, masalah raf'ul ilm itu sini dibilang qabla ayyurfa, sebab min alamatis sa'ah ya. Salah satu tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilm, yakni bimautil ulama. Tapi saya pernah itu, waktu tahunnya saya lupa, waktu saya ceramah di Malaysia, tahunnya lupa ya. Itu pernah ada satu mahasiswa yang mendatangi saya waktu saya menerangkan masalah ini, bahwa diangkatnya ilmu itu dengan mautur ruwah. Al-Quran dan ilmu diangkat itu ya dengan matinya ahlul Quran, matinya ulama. Tidak dibantah, hanya selesai terus datang. Bagaimana? Masih banyak orang waktu dia nanya itu. Bagaimana pendapat Habib? Pernah ada kejadian di daerah mana gitu dia. Tahu-tahu ketika dibuka tulisan-tulisan Al-Quran itu kosong gitu. Dan itu banyak, bukan satu Quran. Bila sebab, tanpa sababun zahir. Saya jawab, saya tetap mengikuti pendapat bahwa raf'ul ilmi bimauti ruwatihi, bimautil ulama. Sebab saya baca di penjelasan-penjelasan ulama ya semuanya pendapatnya ya begitu.
Raful ilm ya dengan matinya ahlul ilm. Nah, kalau kita merenung, bisa jadi Allah Ta'ala memunculkan kejadian sebagai peringatan ya, sebagai ayat, satu tanda untuk mengingatkan manusia. Ya toh, saya kan tidak melihat sendiri itu kejadian, dari cerita juga ya. Ya minal jaizat, bisa jadi. Bisa jadi. Apa yang tidak bisa buat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau tanda kiamat itu diangkatnya ahlul ilm, ya berarti alhamdulillah kiamat bukan saat-saat ini, insyaallah masih lama. Sebab fi zamanina hadza ulama belum lenyap, berkurang ya. Ulama yang betul-betul ulama ya, berkurang, na'am. Terus ini lagi, mutafannin itu udah jarang, tapi ya masih ada yang ahli dalam semua fak. Ya, kayak Imam Suyuti itu kan mutafannin itu. Imam Ghazali, ulama-ulama sekelas-kelas itu kan nggak kelihatan lagi. Saya tidak mengatakan tidak ada ya, saya tidak tahu, nggak kelihatan itu. Siapa tahu masih ada. Mungkin min ahlil khumul. Jadi selagi masih ada ahlul ilm ya kiamat masih jauh insyaallah. Sadaqallahu umurul muslimin, sarafallahu syarrul mawdhin. Kembali ke kitab. وقال ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس تذاكر العلم مذاكرة العلم بعض ليلة sebagian malam ahabbu ilayya lebih aku cintai daripada ihya'iha min ihya'iha menghidupkan malam. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه. Demikian juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sudah sering saya ulang-ulang. Jadi kita wiridan satu malam, baca wirid 1 jam. Itu tidak akan ada komen, semua bilang itu ibadah. Tapi begitu lihat orang mutola'ah 1 jam atau mudzakkaratul ilm 1 jam, rata-rata komennya itu bukan wiridan, itu lagi taklim, lagi belajar, lagi ngaji, thalabul ilm. Suka lupa bahwa mudzakarah ilmu ya ibadah juga, bahkan afdhalul ibadah. Memang ada, kalau ini boleh nih, ada yang al-jam'u. Jadi mengumpulkan antara zikir dengan mudzakarah, itu lebih baik memang. Jadi mulutnya berbicara ilmu, tetap mudzakarah dengan ikhwan, dengan ashab, dengan teman-temannya. Akalnya merenungkan ilmu, zikir khafinya jalan, Allah Allah, apa la ilaha illallah, hu Allah, apa zikir nafas, atau sallallahu ala Muhammad, hada aula wa ahsan. Aula wa ahsan. Malah kalau orang yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam biqalbihi ketika mudzakarah, itu ada keterangan dari ba'dul masyayikh yang saya dengar, itu akan memudahkan, malah Allah Ta'ala akan memudahkan pemahaman ilmu, mendatangkan fahmun jadid, pemahaman baru, memudahkan muskilah yang terjadi,
Bibarakatis salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahsan kalau bisa begitu. Nah, kalau tidak bisa, ya tetap mudhakaratul ilmi afdal. وقال الحسن في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إن الحسنة في الدنيا هي العلم والعبادة وفي الآخرة هي الجنة. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu di dalam firman Allah yang terkenal ini, doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini banyak sekali tafsiran-tafsiran tentang hasanah. Ini satu tafsiran dari Imam Hasan, hasanah fid dunya al-ilmu wal ibadah. Hasanah fil akhirah al-jannah. Ada lagi yang berpendapat hasanah fid dunya tafakkuru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini saya dapat waktu saya masih ngaji tauhid dulu. Hasanah fil akhirah an-nazar ila wajhillahil karim. Dan lain-lain. Mana yang benar? Semuanya benar. Likulli maqalin maqam. Ada yang maqamnya ini, ada yang maqamnya itu, tapi semuanya benar. Tadi ada lagi yang ingin saya tambah tentang wa innamal ilmu bitta'allum. Ada yang suka cari-cari ilmu ladunni, boleh, nggak ada masalah, silahkan saja. Fil ladunni qalla wa fi. Ada meskipun jarang ya. Tapi salah kaprah itu orang tirakat cari ilmu laduni, berhenti mondok, berhenti ngaji, ngawur ini. Gak ada imamnya itu. Kalau sambil dia ngaji nahwu, ngaji fikih, ngaji tauhid, ngaji tafsir, dia ngamalkan aurat, salat dan nabi yang buat laduni, adalah bukanlah ba'sa lagi, bagus. Asalkan tidak mengganggu mondoknya dia, ta'limnya dia. Nah, saya katakan orang yang meninggalkan mempelajari kitab karena mencari ilmu laduni itu maghrur. Gharrahu iblis, talbis iblis itu. Ini juga sudah sering saya bahas, tidak mengapa saya ulangi. Syekhuna Abu Yahya itu kalau menghantam orang yang ngubur-ngubur laduni, tapi taraka ta'lim itu termasuk saya dulu dinasihati. Loh, kata ada bagus tuh pembahasan Buya. Ini suratul Ikhlas, atau kama qala ini, ana arwi bil ma'na. Itu beliau menyebut beberapa nuding sih, tepatnya pakai jarinya itu nuding di depannya kan waktu itu ada surat-surat Al-Quran. Ada Ikhlas, An-Nas. Waktu itu yang bareng duduk bersama beliau waktu saya itu nasihat ini sering keluar, tapi yang paling terkesan itu waktu itu hadir orang-orang soleh soalnya ini. Almarhum Alim Ramli pas habis khol di rumah Mu'alim di Miati itu. Ada Almarhum Alim Ramli, ada Syekhuna, ada Waliullah yang dari Palembang, Habib Muhammad bin Aqil Al-Munawwar. Itu beliau sedang memberi saya ijazah untuk Allah Ta'ala yu'til ulum laduniyah. Nah, terus mudzakarah itu. Mudzakarah Habib Muhammad bin Munawwar yaqul, orang kalau ingin ilmu laduni caranya kathratul istighfar. Itu pendapatnya Habib Muhammad. Kalau Mu'alim Ramli, karena beliau itu almarhum ya rahimahullah, gurunya Mu'alim Mu'aid itu Mu'alim Ramli, tilmidz Imam Al-Habr. Karena beliau itu orang yang
sangat menjaga adab ya kepada ulama-ulama sepuh. Beliau tidak memberi saya nasihat di depan Habib Muhammad Al-Munawwar, itu kan orang tua itu, Muammarin 80 tahun. Syekhuna Abu ya waktu itu umur berapa ya? Hawali 70 kurang lebih lah. Bentar. Malam Ramli masih hidup itu berarti saya nggak pasti ya. Yang jelas ya itulah antara 70-an itu insyaallah. Alim Ramli nggak mau nasihati saya depan kedua orang sepuh ini. Gas di luar, di gang itu baru beliau masih nasihat ke saya. Kata beliau, Alim Ramli kan ahli bahasa Arab tuh, lughawi itu. Bahasa Arabnya bagus. Bahkan ada cerita waktu ada tamu dari Mesir di Darul Hadith, Alim Ramli sama Syekhuna Al-Imam Habib Abdullah bin Faqih disuruh memberi sambutan atas nama santri, sampai ulama Mesirnya itu angkat muka dengerin. Terus nengok tanya ke Ustaz Imam, "Gisim kam hadza?" Kaget maksudnya, dari baligh, kalamnya itu baligh. Hatta ngobrol ini. Hatta ngobrol. Jadi nasihatnya Alim Ramli ke saya itu waktu itu, ya, perhatikan aja ini bahasa ngobrolnya kayak gini. Ini kata beliau ini. At-tilmidh idza imtathala amra syaikhihi wastaqam hasal al-futuh. Saya ulangi. At-tilmidh idza imtathala amra syaikhihi wastaqam hasal al-futuh. Murid itu kalau melaksanakan perintah syekhnya, gurunya, dan dia istiqamah di dalam imtithal al-awamir, awamir syekh, pasti dia mendapatkan futuh. Kembali ke cerita tadi itu. Jadi Syekhuna Abu Yahya waktu dengar pembahasan laduni, terus nuding ke saya gitu, bilang ke Alim Ramli sama Habib Muhammad Munawwar. Oh bukan. Jadi yang ijazah saya itu Buya. Iya. Salah ingat saya. Yang ijazah saya tentang ilmu laduni itu Buya. Kalau Habib Muhammad ngasih ijazah, tapi setelah ini, setelah beliau lagi sendiri baru itu kasih ijazah itu apa? Sholawat Badawi Kubra. Itu kata Habib Muhammad Munawwar, kalau ada orang istiqamah yagra mi'a marrah Salawat Badawi Kubra 40 yawman mutawaliyat ba'da duha. Jadi cara memperoleh yang begitu-begitu tuh, futuh, muladuni, mukasyaf, apa segala macam itu suruh, dan ini sudah diamalkan oleh beliau dan berhasil. Minal mukasyifin oleh Habib Muhammad Munawwar. 40 yawman Salawat Badawi Kubra ba'da duha mi'amar. Ya, terus Buya nuding saya gitu, hadza baghaladunni. Nah, sedangkan ini itu sambil nunjuk itu suratul Ikhlas, surah An-Nas, surah Falaq, min ladunhu, yakni min sambil nunjuk ke atas dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ajib loh pembahasannya Buya ini. Benar ini ajib jiddan. Kita ribut cari ilmu laduni. Ini omongan saya ini sekarang. Kita ini ribut cari ilmu laduni. Kepingin dapat ilmu laduni, ilmu yang aneh itu langsung dari Allah. Ya ini Quran laduni, ini dari Allah. Al-Quran ini mulai dari suratul Fatihah, suratul Baqarah, ila akhiril Quran. Laduni semua, yakni min ladun Allah Azza wa Jalla. Hanya ini hebatnya Allah itu. Al-Quran hadza min ladunhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa Quran ini. Orang terkadang terbawa khoyal, ingin mendapatkan satu hal yang aneh. Dia tapa di gua, dia tirakat,
Kalau dapat hatif suara, dipegang kenceng-kenceng ini isyarat. Wa huwa la yadri, itu hatif min Allah, jelas bi wasitatil malak, Allah bila sautin wala harfin. Apa minal malaika, apa minal syaitan, apa minal jin, atau ayyi syai'in akhar. Dipegang kuat. Yang sudah pasti positif jelas Al-Quran. Dia baca Quran kayak pakai mujahadah lagi baca Quran itu. Dipaksa dulu baru mau baca. Gak ada dorongan, ini ajib ada. Kayak pemahaman Rasulullah SAW. Ini hidangan Allah. Itu pemahaman Nabi. Quran itu hidangan Allah kan dari hatinya Nabi itu. Terus kalau orang nawwarallahu basiratah, dia punya mata hati, dia akan takjub dengan Al-Quran ini. Hadza jaa dari zat al-muqaddas yang bila sautin wala harfin, dan bisa begini disampaikan oleh malaikat Jibril an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin. Memang harus ada futuh ya, pemahaman di hati bahwa ayat Al-Qur'aniyah, bahwa kalamullah itu syai'un azim. Itu memang harus minas sudur, betul-betul dari hati munculnya pemahaman itu. Kalau sudah ada faham sampai dzauq tentang azamatul Quran, azamatu ayatillah fil Quran, itu bacanya nanti enggak pakai dipaksa-paksa, malah ada syauq, ada rindu di hati ingin membaca Al-Quran. Ya, segitulah. Sebagai futuh kullu hada. Kullu syai' bagha futuh. Idza hasala al-futuh, orang baca Al-Qur'annya juga enak. Nikmat, ladzah. Kalau mau bukti Al-Qur'an itu dari segala sisi yaftahuka. Kalau orang yaqra'ul Qur'an biniyah ay yaftahullah alaihi fil ilm, fatahallahu alaihi. Ada orang memperbanyak qiraatul Qur'an ingin dapat ilmu, kan ada riwayat-riwayat itu. Baik masyayikh Indonesia atau masyayikh di luar Indonesia. Kathir sami'tu al-hikayat, kathir jiddan. Sami'tu wa qara'tu. Kiai ulama-ulama sini luar negeri yang karena banyak ya qiraatul Quran sampai mendapatkan futuh. Terus ada ayat Allah, tanda-tanda dari Allah untuk kita baca. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Orang yang sedang ketakutan dosa dan dia tidak terlalu awam lah, orang awam tidak terlalu mengerti ilmu, tapi dia bisa baca Quran, larinya pasti baca Quran. Ada fulan wa fulan yang bangkrut, tapi dia bisa baca Quran, ingin memohon kepada Allah Ta'ala supaya dikembalikan kekayaannya, dikembalikan rezekinya, larinya ya qira'ul Quran. Harakahullah ya qira'ul Quran. Wa idza dakhalna ke makam-makam wali itu, makam kiai ini yang lama ya, bukan yang ziarahnya surut keluar lagi, itu mah baca wirid. Yang lama rata-rata yaqra'una al-Quran. Itu tanda wa ka'anna Allah memberi nasihat kepada kita, ya ibadi, kalau kalian ingin sesuatu kepada saya, iqra'ul Quran. Wa kam al-awliya, yang orang-orang ziarah ke beliau-beliau itu dibuka hijab, yang turun melihat mereka di kuburnya itu sedang yaqra'ul Quran. Ala innahu bahrul muhit wa ghairuhu minal kutub anhar tumaddu minal bahri. Kalau cerita ilmu, Al-Quran itu ibarat lautan
yang tanpa tepi, yang meliputi itu yang luasnya udah kejangkau lah. Selain Al-Quran, anak-anak sungai yang mengambil daripada Al-Quran. Kemudian kalau antum istiqamah membaca Al-Quran, apalagi sampai ala kaifiyatil ulama itu, khatam usbu'i itu yang 7 hari itu. Cari aja di Wali Songo ada kaifiyahnya itu. Ada nur di hati itu. Betul-betul cepat, yunawwirul qalb kata qiraatul Quran. Bifaham atau bighairi faham. Kalau yang dicari nur sama pahala, bifaham atau bighairi faham. Sudah dikasih. Min judillahi azza wa jalla wa min sakhaih. Karena dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bahlul, ya kayak anak inti ini kan masuknya jahalah. Jahalah yang tidak bisa mengambil faham dalam dari Al-Quran. Nahan juhal. Nagra'ul Quran, kita nggak paham kan, baca aja. Dikasih nur sama Allah. Jarib. Coba baca. 1 juz belum dapat juz'an. Yawm wal laila ya, sehari semalam. Belum dikasih 3. Nah, kalau sudah sampai bisa hatam seminggu nggak dikasih, mustahil. 1 aja biasanya sudah dapat. Ini cerita tumakninatul qalb ya. Apalagi yang membacanya bitadabbur wa tafakkur wal faham, apalagi yang sampai dzauq, itu lebih-lebih lagi. Allah. Sebaik-baiknya hadiah yang Anda hadiahkan untuk aulia Allah ketika Anda berziarah kepada beliau-beliau itu, kepada Rasulullah SAW, hidangan yang termewah yang Anda haturkan kepada orang-orang suci itu adalah qiraatul Quran. Naam, di tahlil ada kan, ada surat Al-Ikhlas, itu juga sudah Quran. Yang saya maksud bukan ke sana. Yang saya maksud qiraatul Quran bil juz'. 1 juz, 2 juz. Haulail kiram akan sangat senang di barzah beliau kalau yang ziarah itu menghadiahkan qiraatul Quran. Jarib kalam ya. Kalau antum ziarah, ya artinya sedang tidak bersama rombongan ya. Sedang rombongan kan ada aturannya. Sedang ziarah sendiri, aktsiru min qiraatil Quran. Hadiahkan ke sahibul maqam. Wa idza zurtum maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Hadiahkan kepada Nabi qiraatul Quran. Jelas ma'as-shalah 'ala nabi. Jangan sampai ada muncul pemahaman Rasulullah masa sih bakal seneng, ya ngawur ente. Bahaya itu. Kalau mau masak-masakkan Quran, masa sih Nabi bakal seneng dikirim Quran kalau saya baca. Bahaya itu. Hati-hati lah kalau sampai muncul di hati ihtigar bahwa qiraatul Quran itu syai'un hayyin, syai'un adi, bisa murtad loh, bahaya itu. Sebab menganggap remeh Al-Quran masuk salah satu penyebab murtad. Sebab kitab yang paling diagungkan oleh Allah Ta'ala adalah Al-Quran, kalamullah. Malah saya katakan afdalu ma yuhda, sebaik-baiknya yang dipakai untuk memberikan hadiah kepada ahlullah yang sudah fil barzah itu qiraatul Quran. Nggak ada lagi di atasnya. Kalau dicampur boleh lah. Ba'da qiraatul Quran Anda hadiahkan kepada wali itu sholawat ala nabi wa tahlil apa segala macam, sangat bagus. Tapi hidangan terbaik itu tilawatul Quran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.